2021, kita akan membukanya dengan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berdoa untuk bulan pendidikan di bawah naungan GKSBS dan sekolah Kristen yang ada di Provinsi Lampung ini ya Tuhan, ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan lancar dan penuh tetap semangat di dalam kami mendidik anak didik kami di sekolah YPKL yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya anak-anak kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Setiap Hari. Anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami boleh datang kepadamu Bapa, mengucapkan puji syukur atas berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Pada pagi ini Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, mampukan kami Bapa untuk memahami, melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6 yang demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu firman Tuhan yang kita ambil pada pagi hari ini. Kemudian renungan pada pagi hari ini diberi judul anak yang berkualitas.
Nah, tentu saja anak-anak ya, meskipun sekarang ini belajarnya masih di rumah, belum bertemu di sekolah dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan teman-teman, tetapi anak-anak tetap semangat untuk belajar supaya nanti akhirnya menjadi anak-anak yang hebat, yang pintar, dan yang bisa menunjukkan anak-anak itu mempunyai masa depan yang luar biasa. Kemudian bagaimana supaya kita menjadi anak-anak yang seperti itu? Tentu saja tadi diberitahu bahwa dalam firman Tuhan itu banyak sekali ajaran atau pengetahuan atau nasihat-nasihat. Dalam Amsal yang ke-22 tadi, kita harus selalu mendengarkan apa yang menjadi nasihat. Baik itu nasihat dari orang tua, karena orang tua itu adalah wakil dari Tuhan. Sehingga anak-anak tidak boleh meremehkan apa yang menjadi nasihat orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua itu ayah, ibu, papa, mama di rumah, kakaknya misalnya, dan juga bapak ibu guru yang ada di sekolah. Itu adalah wakil dari Tuhan. Sehingga setiap pagi misalnya orang tuanya mengajarkan anak-anak harus berdoa sesudah bangun tidur. Nah, biasanya anak-anak kalau bangun tidur udah bangun aja lari. Nah, sebenarnya itu kurang bagus, tetapi anak-anak supaya membiasakan untuk berdoa sesudah bangun tidur. Sehingga jangan, oh mama cerewet, oh ibu cerewet dan sebagainya. Bukan seperti itu. Itu supaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Kemudian juga misalnya nasihat-nasihat masih banyak lagi. Nasihat untuk belajar, nasihat untuk menjaga kebersihan, nasihat untuk menjaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Itu nasihat-nasihat yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau kita mau menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang mempunyai tujuan atau masa depan yang luar biasa, itu tidak hanya mempunyai kecerdasan. Oh, saya matematikanya setiap hari 100. Saya bahasa Inggris setiap hari 100. Saya bahasa Lampung, saya ini dapat nilai yang bagus semua. Tidak hanya itu, tetapi kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Misalnya tadi sudah misalnya berdoa setiap pagi, kemudian melakukan nasihat, misalnya kita harus waktunya makan harus makan, kita waktunya belajar harus belajar, kita waktunya istirahat kita harus istirahat. Itu tidak hanya kepandaian atau tidak hanya matematika, tidak hanya, tetapi anak-anak yang terkenal sekarang adalah karakter. Sehingga anak-anak harus mempunyai karakter yang bagus. Paling tidak kita bisa mencontoh karakter Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita mencontoh karakter Tuhan Yesus? Yaitu dengan kita rajin membaca Alkitab. Sehingga dari Alkitab itu kita banyak nasihat. Kita harus menghormati orang tua, kita harus sayang, kita harus kasih kepada sesama, kita harus berbagi misalnya. Banyak sekali nasihat-nasihat. Kemudian di samping itu juga masih banyak lagi. Kita harus saling menghargai. Kemudian selain kita membaca Alkitab, tidak hanya cukup membaca, tetapi kita paham baca, difahami, kemudian dilakukan. Supaya kita bisa melakukan, bagaimana caranya? Kita minta pertolongan kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Setiap apa yang harus kita lakukan, kita mau makan, kita mau belajar, kita mau mandi, kita mau tidur, dan semua apa yang kita lakukan, lebih bagus kita awali dengan doa. Sehingga dengan kita mendengarkan, memperhatikan nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru, dari orang tua, dari kakaknya misalnya, bahkan dari adiknya, itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Sehingga tidak hanya pengetahuan yang pintar, yang cerdas, tetapi kita harus berkarakter yang baik. Kita harus mempunyai sopan santun, mempunyai kasih. Sehingga itulah yang nanti kita akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai masa depan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini, anak-anak akan memulai dengan
selalu mendengarkan nasihat-nasihat, selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, sehingga kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk selalu setia kepada-Mu Bapa, setia membaca Alkitab, setia berdoa, selalu meminta pertolongan kepada-Mu Bapa. Karena kalau kami lepas dari Tuhan, kami tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Bapa, tolong kami untuk semangat, untuk mempunyai inisiatif untuk membaca Alkitab, supaya kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang mempunyai pengharapan, masa depan yang penuh harapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Bu Guru, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Guru Pur. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami dan dilanjutkan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Mari lipat tangan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur